Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, kalau ingin mengetahui warta jemaat, ini dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Dan hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 di Gereja Kristen Jawi Wetan ini berakhir minggu ini. Tetapi panggilan untuk bersaksi dan melayani haruslah terus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kini marilah kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah saat ini dengan memuji Tuhan melalui NKB nomor 3, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, bersama-sama saya mengajak kita semua mengambil saat hening untuk memulai ibadah pada saat ini. Ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan pada hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semua. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Bersama-sama kita dipanggil, bersama-sama kita diberi kesempatan untuk boleh menjadi saksi Kristus, menjadi pelayan Kristus di mana saja. Karena itu mari bersama-sama senantiasa kita respon dan kita wujud nyatakan
Kita sambut firman ini tadi dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan kedua. Bersama-sama saya mengajak kita semua menghayati firman Tuhan yang saya baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 yang demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita menyadari, mari bersama-sama kita introspeksi bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama, kita tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena itu mari datang kepadanya memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa bersama. Ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati hidup dan boleh kami jalani bersama, kami sungguh menyadari dalam kebersamaan dengan sesama tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami datang memohon pengampunan ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik, yang senantiasa mengasihi. Kendati pun kami sering berlaku salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam kami mewujudkan perintah ketetapan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk terus mewujud nyatakan mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan saya baca dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Saya baca untuk kita semua yang demikian.
2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 yang demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, amin. Mari kita ungkapkan sukacita pengampunan ini dengan bersama-sama. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 36 bait pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu, warga Gereja Kristen Jawetan, yang saat ini berada di mana saja, secara khusus di keluarga Batih masing-masing, kami bersama menyiapkan hati pikiran kami untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir memberkati, menolong, memampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca dan kami renungkan sungguh boleh berarti, bermakna bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, sertai dan bimbing setiap kami, dan berfirmanlah, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari 2 bacaan. Yang pertama, Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13, dan dilanjutkan Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku
ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Dilanjutkan dari kitab Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak lagi bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama hendak kita renungkan dan hayati pada saat ini.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah di keluarga Patih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, saudara, tema khotbah pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saudara-saudara, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan. Siapapun kita, siapapun panjenengan, dan termasuk di dalamnya saya. Menurut saudara, apakah tantangan yang paling berat dalam hidup saudara saat ini? Ada pasti yang sedang menghadapi tantangan berat, atau sama-sama kita sedang menghadapi tantangan berat. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara menghadapinya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengatasinya? Apakah saudara menghadapinya dengan optimis, penuh harapan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara? Atau sebaliknya, Bapak Ibu pesimis, tenggelam dalam kekecewaan dan keputusasaan. Apa yang terjadi selanjutnya ketika kita hanya berada dalam kekecewaan? Apakah rasa kecewa itu bisa mengubah kondisi kita? Apakah rasa kecewa bisa mengubah kita menjadi lebih hebat? Kekecewaan dan keputusasaan tidak pernah merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, malah memperparah kondisi seseorang. Mengapa? Karena roh keputusasaan itu akan membawa pikiran kita, membuat otak pikiran kita ini menuju pikiran yang selalu negatif, yang selalu tidak baik. Oleh karena itu, dalam renungan hari ini, saya mengajak kita semuanya berpikir positif. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, lebih mudah berpikir negatif kita itu. Dan itu memang lebih gampang. Sekali lagi saya mengajak berpikir positif. Maksudnya dalam segala peristiwa hidup, kita harus berpikir positif tadi itu. Pikiran yang positif akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup kita. Hidup panjenengan juga. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan positif, akan melahirkan tindakan positif. Sebaliknya, pikiran negatif akan melahirkan ucapan dan tindakan yang negatif. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia mengalami dilema dalam nats bacaan tadi, ketika dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyampaikan pesan suara kenabiannya kepada bangsa Israel, bukan pujian yang diterima, tetapi cemoohan, tetapi hinaan yang diterima. Pengalaman Yeremia ini mungkin juga kita alami. Mungkin panjenengan juga punya pengalaman bersama-sama. Misalnya kita melakukan kebaikan kepada orang lain,
namun kebaikan tersebut dibalas dengan kejahatan. Bukan direspon positif, tetapi justru direspon negatif. Bagaimana kira-kira rasanya jika direspon seperti itu? Tidak enak pasti. Dan bagaimana reaksi kita saat diperlakukan demikian itu? Nah, setiap orang tidak sama memang. Nah, bermacam-macam responnya. Ada yang positif juga menerima, ya biasalah saya diperlakukan seperti itu. Tetapi juga ada yang responnya negatif. Nah, dalam teks bacaan tadi menceritakan Yeremia yang mengeluh, yang kecewa. Keluh kesah Yeremia ini disampaikan kepada Tuhan. Dalam bacaan ayat 7 sampai dengan 12, ini hal yang luar biasa, di mana dalam segala pergumulan hidup Yeremia selalu bergumul dengan Tuhan. Apa yang dihadapinya disampaikan kepada Tuhan. Bukan diatasi dengan caranya dan pikirannya sendiri, namun dia menyandarkan diri dan mengandalkan Allah, Sang Penolong hidupnya. Dan inilah cara dan keteladanan hidup Yeremia. Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga melakukan demikian? Di saat kita mengalami pergumulan hidup, di saat kita mengalami persoalan hidup, apakah juga mengadu kepada Tuhan? Ataukah mencari solusi di tempat lain? Walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti dia berputus asa. Justru sebaliknya, yang dia perlihatkan adalah keyakinannya dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Keyakinan yang dimaksud walau bagaimanapun penderitaan yang dialami, Yeremia tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Tuhan tetap menyertai dan dia tetap memuji Tuhan. Keyakinan bahwa Allah tetap menyertai umatnya juga ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu ketika dia mengutus ke-12 muridnya. Dalam pengutusan itu Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka waspada, agar mereka hati-hati. Sebab dalam pengutusan itu ada banyak tantangan dari dunia ini. Walau demikian berat dan apapun tantangan yang mereka terima untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, Tuhan memberikan jaminan keselamatan, jaminan kekuatan kepada mereka. Satu yang pasti bahwa pengutusan itu bukanlah dari manusia, tetapi pengutusan adalah dari Bapa di surga, sehingga mereka akan dimampukan dalam memberitakan berita keselamatan dari Allah. Dalam bacaan kedua, Injil tadi, Tuhan Yesus memberikan beberapa pengajaran. Yang pertama, penderitaan yang akan mereka alami tidak melebihi dari apa yang telah diterima Tuhan Yesus di dunia ini. Pada ayat 24 dan 25, Tuhan Yesus menggambarkan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Atau seorang tuan rumah dan seisi rumahnya. Yang kedua, jaminan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mengenai keselamatan Tuhan Yesus memastikan bahwa keselamatan hidup mereka dijamin oleh Allah. Sebab yang memanggil dan yang mengutus mereka adalah Allah sendiri. Karena itu apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah sepengetahuan Dia. Sampai rambut di kepala, Tuhan mengetahuinya. Karena kita memang berharga di mata Tuhan. Dalam Injil bacaan kita tadi di ayat 29 secara khusus dikatakan dengan jelas bagaimana burung pipit itu dihargai. Bagaimana juga harganya dari 2 ekor itu. Tetapi tidak pernah ditinggalkan. Burung pipit
saja yang nilainya kecil dirawat, apalagi kita umatnya. Dan Tuhan Yesus memastikan bahwa pemeliharaan kehidupan kepada murid-muridnya bersumber dari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kembali untuk jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Sebab hanya Allah sajalah yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh. Oleh karena itu, walaupun mereka akan menerima penganiayaan, walaupun mereka akan mengalami penderitaan yang berat, mereka harus menyadari bahwa itu tidak akan sebanding dengan yang akan mereka dapatkan, yaitu keselamatan dari Allah sendiri. Mengapa? Karena kasih Tuhan Yesus kepada kita memang luar biasa. Kasih-Nya dicurahkan sepanjang hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak lepas dari tantangan dan persoalan. Namun di tengah persoalan dan tantangan tersebut, kita umat Tuhan tidak boleh kehilangan akal sehat, apalagi putus asa, apalagi menyerah. Pada minggu yang lalu kita mendengar judul renungan, jangan berhenti melangkah. Mengapa? Karena kita akan kehilangan kesempatan. Tuhan memanggil kita seperti halnya Yeremia. Walaupun berat untuk dijalani, tetapi kita mendapat tugas dan panggilan yang sama. Tuhan akan senantiasa menuntun, Tuhan akan membimbing panjenengan semua, membimbing kita semuanya, serta tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Karena itu mari kita hadapi tantangan hidup ini dengan senyum dan optimis, dengan berpikir positif, sebab Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi kehidupan setiap orang. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi, tetaplah melangkah. Bapak Ibu Saudara, bulan kesaksian dan pelayanan memang sudah selesai, tetapi kegiatan bersaksi, kegiatan melayani harus terus dilakukan, supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Nya. Ingatlah janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita. Karena itu, mari terus jalani hidup ini bersama dengan Kristus. Selamat menjadi rekan sekerja Tuhan. Dia pasti memberkati senantiasa. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan kedua. Surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan
Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama masuk dalam doa syafaat. Nanti bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau telah hadir melalui firman-Mu menyapa setiap kami. Biarlah Engkau yang memateraikan dalam setiap hati kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa melakukan, mewujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari, bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau mengasihi, Engkau menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan senantiasa. Dan ampuni akan segala kekurangan kelemahan kami. Biarlah sungguh kami dimampukan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap pribadi warga jemaat-Mu yang saat ini boleh membangun ibadah minggu, dimanapun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan keluarga, demikian yang jauh di Pulau Jawa ini, demikian di luar Jawa, bahkan mungkin di luar negeri. Engkau juga menyertai, memberkati setiap mereka. Bila juga Tuhan boleh pakai mereka menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh nyata. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah. Dimanapun mereka belajar, baik yang akan melewati kenaikan kelas atau jenjang yang lebih tinggi, pun juga yang sedang mencari sekolah, Bapa Engkau yang memberkati agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Para orang tua yang mendampingi Bapa memberkati juga lewat karya pekerjaannya masing-masing, sebagai apapun mereka, baik sebagai wira swasta, pegawai negeri, pengusaha, pedagang, petani, tukang, buruh tani, dan apapun. Bapa Engkau memberkati, biarlah melalui karya mereka, keluarga mereka dicukupkan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan. Bapa memberkati mereka. Setiap usaha yang dilakukan, biarlah sungguh semuanya boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan menyertai, membimbing setiap usaha yang dilakukan, dan saatnya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Bapa memberkati, Bapa menjamah lewat obat-obat yang diterima, perawatan medis dokter dan keluarga, menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Pun juga yang sedang dalam pemulihan, Bapa juga memberkati, memberikan kekuatan semangat untuk boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Kami serahkan setiap keluarga yang mendampingi, yang merawat, Bapa memberi kesabaran, kekuatan untuk terus boleh berpengharapan hanya kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan yang dialami oleh warga jemaat-Mu yang saat ini sedang membangun ibadah bersama-sama. Bapa memberikan solusi yang terbaik, agar semua boleh dirampungkan oleh karena Tuhan, agar mereka kuat menghadapi juga karena Tuhan sendiri.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, segala aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Bapa memberkati senantiasa. Kami menyerahkan para petugas kesehatan, para dokter, perawat, dan sukarelawan yang sedang bertugas menangani pandemi COVID-19. Bapa memberkati, berikan kekuatan kesehatan agar mereka boleh melewati tugasnya dengan baik, dan kekuatan kesehatan mereka alami, sehingga mereka boleh melanjutkan tugas-tugas karya mereka. Kami percaya Bapak juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami untuk boleh bekerja dengan baik, demi kemajuan negeri ini secara khusus mengatasi pandemi yang sedang melanda bangsa kami. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah, karena itu biarlah Engkau sendiri yang boleh berkarya, merampungkan semua permasalahan pergumulan ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua, demi dalamnya bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan dan ungkapan syukur hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita nyatakan ungkapan rasa syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Dan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133 bait yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas
atas bunga mawar, harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jika saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati semua orang yang sudah mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga saudara kami yang mengelola persembahan, beri hikmat, ketelitian, dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Kiranya hanya nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus tuntun langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Haleluya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara semuanya. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 408 bait pertama dan kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara warga Gereja Kristen Jaya Wetan Sematwiyung, bulan kesaksian dan pelayanan sudah kita jalani bersama-sama selama 1 bulan penuh. Kegiatan-kegiatan sudah dilakukan bagaimana supaya kita juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur karena kita sudah boleh melewati semuanya. Bersyukur dengan menyebut nama Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, bulan kesaksian dan pelayanan di Gereja Kristen Jaya Wetan Sematwiyung pada saat ini ditutup.